Dokumentasi akan dimulai dalam 3, 2, 1. Penggambaran dunia saat ini adalah tidak sedikit manusia melanggar kebutuhan dan hak asasi hewan, tetapi sadarilah juri bahwa manusia sangat butuh dan bergantung dengan hewan untuk kehidupannya, maka kami rasa pelanggaran yang sering dilakukan oleh peternak adalah upaya tegas yang harus ditangani di sisi kami. Tapi apa itu animal welfare? Kami rasa animal welfare merupakan sebuah bentuk di mana seharusnya hewan diberikan kesejahteraan. Bentuk ini meliputi hewan yang diberikan ukuran kandang yang selayaknya, atau kedua, dilihat kedua selalu melakukan quality control pada kesehatan hewan ternak yang ada, atau ketiga, adanya sebuah perhatian dari negara dalam bentuk regulasi mengenai pelanggaran kesejahteraan pada hewan ternak ini, juri. Hal ini menjadi tanggung jawab peternak yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas hewan ternak agar dapat diproduksi dengan baik. Kami rasa implementasi dari animal welfare ini sudah ada bentuk regulasinya, tapi permasalahannya adalah masih banyak bentuk pelanggaran yang dilakukan misalkan dari aktor utama peternak itu sendiri. Namun saya rasa faktor peternak melakukan pelanggaran adalah A, bisa saja karena mereka yang kurang edukasi mengenai bentuk yang selama ini mereka lakukan adalah penyiksaan hewan karena sudah adanya normalisasi sejak lama, atau B, mereka yang tahu bahwa ini adalah bentuk penyiksaan sengaja untuk meneruskan itu demi kepentingan oportunis mereka. Namun seperti apa bentuk oportunis yang dimaksud ini, juri? Iya, seperti mereka yang ingin menghasilkan banyak hewan ternak tetapi tidak mempertimbangkan kesehatan hewan ternak itu sendiri. Saya akan gambarkan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran ini. A, memberikan kandang yang luasnya tidak sepadan terhadap kuantitas ayam seperti overload dan sebagainya. Tapi B, pemaksaan terhadap hewan untuk berkembang biak sesuai kebutuhan manusia yang sangat banyak. Misalkan kebutuhan manusia ada di persentase 70%, tapi keterbatasan hewan untuk berkembang biak entah karena kondisi tubuh hewan tersebut yang tidak selalu stabil yang lebih, tetapi karena serakahnya manusia membuat mereka maksa hewan tersebut untuk selalu berkembang biak sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Tapi C, memberikan tekanan kepada hewan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh hewan tersebut. Fakta bahwa hewan ternak yang sakit akibat kualitas kandang yang tidak sepadan menciptakan ambisi peternak memaksa hewan tersebut untuk makan sebanyak-banyaknya agar sehat pada akhirnya. Tapi bagaimana penggambaran kancah internasional terhadap animal welfare? Kami rasa seluruh negara sepakat bahwa hewan itu tidak perlu disiksa. Perlu adanya sebuah upaya tegas yang harus diberikan sebagai sanksi kepada aktor utama pelaku ini sendiri, juri. Tapi permasalahannya, regulasi yang dibuat oleh setiap negara itu beda-beda dan bahkan implementasinya berbeda-beda terhadap pelanggaran ini. Saya rasa ini yang akan terjadi dalam bentuk penggambaran internasional itu sendiri. Mereka ada kesadaran, tetapi ini sesuai dengan bentuk ataupun sesuai dengan penerimaan dari masyarakatnya itu sendiri, juri, pada akhirnya. Tapi dampak dari pelanggaran animal welfare ini terjadi seperti misalkan hewan A, hewan yang stres akibat hal ini yang menimbulkan mereka tidak mau makan, atau bahkan B, banyak sekali hewan-hewan yang sakit, bahkan sakit parah, dan bahkan lebih parahnya lagi adalah mereka yang banyak mati karena akibat penyiksaan dari hewan itu sendiri, atau C, banyak sekali hewan-hewan yang dikonsumsi tetapi tidak sesuai dengan kualitas yang dirasakan karena manifestasi yang terjadi adalah penurunan dari kualitas hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu sendiri pada akhirnya. Tapi masuk ke stance, kami akan melakukan boikot terhadap peternak yang tidak menerapkan animal welfare, terlebih kepada para peternak yang sudah berprogresif dan paham bahwa tindakan pelanggaran ini sebaiknya dihentikan sebagai bentuk tegas terhadap para peternak, karena kami rasa bentuk regulasi ini sudah eksis dan seringkali diabaikan. Tetapi masalahnya ini juga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan efek jerak kepada para peternak itu sendiri pada akhirnya. Dua isu yang akan saya bahas. Satu, kenapa dengan menerapkan boikot ini dapat dijustifikasi? Masuk ke argumentasi prinsipal mengenai legitimasi pemerintah. Juri, para aktivis yang cenderung rata-rata kaum progresif sudah sangat skeptis pada isu negara yang seringkali terjadi. Apalagi isu pelanggaran hewan merupakan isu yang jarang menjadi perhatian dengan alasan bahwa masih banyak isu penting lainnya hingga meng-overshadow isu ini. Namun saya rasa para aktivis menjadi aktor pelindung mereka akan selalu menjadikan ini bentuk unjuk rasa dan bahan diskursus buruk pada pemerintah yang tidak berhasil fokus dengan permasalahan ini. Kami rasa suara para aktivis saat ini sudah mulai didengar perlahan, khususnya pada kaum progresif seperti influencer, yang mana notabene influencer dapat mencakup segmentasi masyarakat konservatif. Maka ketika diskursus buruk ini hadir untuk pemerintah, ini akan sangat mempengaruhi legitimasi pemerintah, yang mana ini menjadi penting untuk pemerintah agar mereka dapat dipilih lagi di kemudian hari, atau bahkan pemerintah yang sangat butuh suara masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap agenda-agenda kenegaraan lainnya. Maka dengan pemerintah yang ikut turun tangan dan memberikan respon positif terhadap aksi boikot yang dilakukan oleh masyarakat progresif, khususnya pada aktivis ini, maka manifestasi yang terjadi adalah perlahan legitimasi pemerintah akan positif pada akhirnya. Tapi dua, bagaimana ini diterapkan? Pertama, kita akan jelaskan bahwa di sisi kita akan mendorong pemerintah untuk menciptakan sebuah regulasi tegas
Seperti pemerintah harus memberikan sanksi boikot pada regulasi, dan bentuk penekanan ini akan dilakukan oleh kaum progresif itu sendiri. Regulasi dari pemerintah pun dibuat sebagai bentuk memberikan perlindungan pada aktor yang ingin melakukan aksi boikot juri pada para peternak protes yang seringkali atau yang barangkali memiliki sebuah bargaining power tinggi daripada peternak itu sendiri. Hal ini menjadi bentuk perlindungan dan antisipasi untuk para aktor kaum progresif yang akan riskan karena dampak setelah demonisasi boikot ini. Tetapi kedua, kami rasa edukasi akan tetap eksis di sisi kami kepada para peternak yang tidak begitu aware akan isu ini sebagai bentuk preventif dan kesadaran pada mereka. Tetapi kalaupun peternak yang sudah diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai penggambaran bentuk-bentuk pelanggaran animal welfare tetap melakukan ini, maka sanksi boikot ini akan terjadi. Tetapi kami akan melakukan bentuk pengawasan dahulu pada mereka. Sekali melanggar akan diberikan peringatan, pelanggaran kedua akan diberikan sanksi ringan kepada mereka, dan pelanggaran ketiga dan seterusnya akan kami lakukan aksi boikot ini secara terang-terangan pada akhirnya. Dengan seperti apa bentuknya? Ya, kami akan menyebarkan informasi pelanggaran yang dilakukan kepada peternak di sosial media dengan menggandeng para influencer juga, karena kami sadar bahwa influencer, terutama orang-orang yang memang diketahui oleh masyarakat, ini akan menggait banyak sekali audiensi yang pada akhirnya setuju. Karena sadarilah, banyak sekali masyarakat konservatif yang akan duduk pada masyarakat progresif dengan cara mereka percaya bahwa orang-orang yang mengatakan hal tersebut adalah orang-orang kompeten. Tapi kedua, banyak sekali orang-orang progresif dari influencer, maka banyak sekali segmentasi idola-idolanya seperti dari kaum konservatif ini sendiri, seperti misalkan Maudy Ayunda yang memang memiliki segmentasi pasar yang sangat luas seperti dari kaum konservatif. Mereka percaya bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan dan juga intelektual tinggi, maka kami rasa ketika mereka berbicara di halayak, ini akan menyebabkan diskursus baik pada akhirnya. Tapi preemptif, sekalipun oposisi datang dengan mengatakan bahwa di sisi mereka cara halus dapat dilakukan dengan negosiasi, tetapi kami rasa ini pun sudah dilakukan, dan bentuk pelanggaran berat yang tidak terhitung sekali harus diberikan efek jera. Karena mosi ini hadir sebagai justifikasi bahwa bentuk pelanggarannya tidak hanya terjadi sekali, artinya negosiasi sudah tidak dapat dilakukan kepada para peternak-peternak yang sudah melakukan pelanggaran berat ini pada akhirnya. Maka di sisi kami akan melakukan aksi boikot ini agar bisa memberikan efek jera pada akhirnya kepada mereka, karena sadarilah banyak sekali para peternak yang ingin oportunis melakukan hal-hal tersebut. Maka untuk seluruh itu kami bangga menjadi pembuka. Terima kasih.